Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pesantren kilat. Dalam kita menjalankan hidup ini, tak lepas dari saling kata memberi dan menerima. Memberi dalam bentuk apapun, semisal memberi cinta, memberi harta benda, memberi bantuan tenaga, maupun sedekah dalam bentuk lain. Semua itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita peroleh, baik nikmat materi ataupun nikmat batin, dan juga sebagai rasa kasih sayang kita kepada sesama. Tentunya hal tersebut harus didasari dengan rasa ikhlas karena Allah Ta'ala, agar apa yang kita berikan menjadikan amal baik sebagai bekal kelak kita di akhirat. Namun di balik kata memberi ada kata menerima, yaitu menerima segala pemberian Allah Ta'ala. Manusia kebanyakan selalu ingin menerima apa yang menurut dia berguna dan berharga dalam hidupnya. Semisal menerima rezeki yang banyak, menerima hadiah, menerima anugerah anak, menerima segala yang sudah diharapkan melalui doa-doanya. Ketika seseorang dikarunia kehidupan yang serba ada dan penuh nikmat, haruslah selalu bersyukur. Lalu bagaimana yang terjadi jika sebaliknya apa yang tidak dia harapkan dalam hidup ini terjadi pada dirinya? Kadang sering merasa terluka, banyak masalah, banyak keburukan yang menimpa dirinya. Saat manusia menerima cobaan, kebanyakan akan merasa marah, menganggap Tuhan tidak adil. Mereka bahkan akan merasa gelisah ketika menerima keadaan yang menimpa dirinya, seperti keadaan kekurangan, kerugian, kehilangan barang, pangkat, kedudukan, kematian anggota keluarga, dan kehilangan yang lain. Namun tidak demikian bagi orang yang mempunyai sifat ridho terhadap segala sesuatu yang memang telah ditakdirkan Allah. Begitu juga memandang hidupnya, walaupun entah merasa kurang ataupun lebih dalam perihal karunia ataupun dalam keadaan kesulitan, mereka tetap dalam kondisi sama, tidak pernah merasa gundah hati. Di dalam Al-Quran telah difirmankan, yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Dan juga dalam surat lain telah difirmankan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah. Orang yang ridho terhindar dari penyakit hati seperti iri hati, dengki terhadap orang lain, ataupun suudzon kepada Allah. Selalu merasa ridho, menerima dengan senang hati atas segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho merupakan akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Dengan kata lain, ridho adalah tidak menentang hukum dan ketetapan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang tidak ridho dengan qada ketetapan dan qadar takdirku, hendaklah ia mencari Tuhan selain daripada aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Sejatinya ridho adalah kegembiraan hati menghadapi takdir Allah. Sedikit kisah seorang wanita muslimah terkemuka, Rabi'atul Adawiyah, suatu waktu juga pernah ditanyai tentang kapan seseorang hamba menjadi orang yang ridho. Kemudian Rabi'ah menjawab, bila kegembiraannya di waktu ditimpa bencana sama dengan kegembiraannya dikala mendapat karunia. Ridho mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Pendirian orang yang telah mencapai maqam ridho tidak akan terguncang oleh apapun yang dihadapinya, karena baginya segala yang terjadi di alam ini tidak lain adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan iradat, kehendak Allah yang mutlak. Semua yang terjadi itu harus diterima oleh manusia dengan rasa tenang dan gembira, karena itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Maqam ridho lebih tinggi dari maqam sabar, karena dalam pengertiannya sabar masih terkandung pengakuan adanya suatu yang menimbulkan penderitaan. Sedangkan bagi orang yang telah berada pada maqam ridho, ia tidak lagi membedakan antara apa yang disebut nikmat. Semua ia terimanya dengan rasa senang, karena semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung dengan hikmat dan keagungannya telah menjadikan kesenangan dan kegembiraan pada ridho dan yakin. Ia pun menjadikan kesedihan dan kedukaan pada ragu dan kedongkolan. Hadis riwayat At-Tabrani. Keridhaan seseorang terhadap ketentuan Allah bukan tidak terbalas, karena Allah pasti akan membalasnya dengan ridho juga. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Maka hal tersulit bukanlah memberi, tetapi menerima segala ketetapan Allah dengan senang hati. Semoga kita semua dikarunia sifat dan rasa ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu merasa gembira dalam menghadapi kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.